Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Lagi-lagi kebobolan 4 gol Manchester United ketika menghadapi Brentford tandang. Ini situasi yang hampir sama ya dengan 2 tahun yang lalu di mana Manchester United juga kebobolan 4 gol. Bedanya 2 tahun yang lalu 4 gol tanpa balas. Di pertandingan kali ini Manchester United bisa mencetak 3 gol. Pertandingan yang banjir gol, tapi juga banyak sekali rotasi yang dilakukan oleh Ruben Amorim, dan menurut gua dengan banyaknya rotasi ini ya juga menghasilkan banyaknya salah koordinasi, di mana sebagian besar gol menurut gua yang diderita oleh Manchester United ini akibat salah koordinasi, terutama di lini belakang. Manchester United mengawali pertandingan dengan rotasi besar-besaran ya. Ada 7 pemain menurut catatan gua yang biasanya bukan sebagai starter ini ditampilkan duluan. Bahkan ada 6 pemain yang usianya itu 20 tahun atau di bawah 20 tahun. Jadi ini menunjukkan menurut gua bahwa seperti disebutkan di preview dan juga oleh Ruben Amorim ya di konferensi pers sebelum pertandingan, ada perimbangan yang ingin dilakukan berupa rotasi yang ingin menjaga situasi skuad untuk leg kedua menghadapi Athletic Bilbao di Europa League, tapi juga ada keinginan untuk mencoba mendapatkan hasil ketika menghadapi Brentford. Dan gue menilai bahwa sebenarnya Manchester United di babak pertama tadi itu tampil lumayan, terutama di lini belakang. Oh ya, para pemain ya yang diturunkan di pertandingan tadi, penjaga gawang misalnya Altay Bayindir sebagai starter, bahkan Andre Onana tidak ada di bangku cadangan. Lalu Tyler Frederiksen, pemain muda ini diberi kesempatan dari awal 20 tahun. Ini merupakan penampilan yang kalau menurut catatan gue ya penampilan kedua ya dari awal. Tyler Frederiksen, Luke Shaw tampil sebagai kapten, Harry Amas tampil lagi, dan salah satu yang menyedot perhatian yaitu adalah Chido Obi yang tampil sebagai starter di pertandingan ini, bahkan tampil penuh. Nah, untuk Chido Obi sendiri nanti akan gue singgung ya. Ya. Seperti gue katakan tadi, sebenarnya Manchester United mulai dengan lumayan situasi pertandingan tadi, bagaimana lini belakang sebenarnya tampil solid, hanya saja memang kreativitas di lini tengah serta lini depan ini agak macet. Namun demikian Manchester United mampu mencetak gol duluan adalah Mason Mount yang memanfaatkan assist dari Garnacho. Kredit menurut gue dari Garnacho yang berhasil mengambil bola hasil dari sepakan penjaga gawang dari Brentford, melakukan kombinasi dengan Kobbie Mainoo, dan ya lagi-lagi Mason Mount mencetak gol di kandang Brentford karena musim lalu dia pun juga mencetak gol di stadion yang sama. Lalu setelahnya ada koordinasi yang jelek ya, ada lemparan ke dalam dari pemain Brentford, ada koordinasi yang jelek antara Luke Shaw dan juga De Ligt, dan bisa dimanfaatkan bola sendiri sempat mengenai Luke Shaw, dan kalau dilihat di pertandingan ini bahkan dihitung sebagai gol bunuh diri dari Luke Shaw, dan tidak butuh waktu lama Brentford membalikan keadaan. Lagi-lagi menurut gue salah koordinasi di lini belakang, ada crossing yang sangat bebas dan sundulan tanpa hadangan. Altay Bayindir juga tidak bisa berbuat banyak ya, karena memang sundulan itu dilakukan dengan jarak yang cukup dekat. Semakin menit bertambah di babak pertama dengan situasi 2-1, semakin terlihat bahwa Manchester United ini kesulitan untuk mengimbangi kolektivitas dari Brentford, di mana ini merupakan senjata andalan dari tim asuhan Thomas Frank. Ada banyak sekali salah koordinasi, ada banyak juga kesalahan individu, salah kontrol bola, salah passing, dan ini juga sering sekali dilakukan secara kolektif ya, salah-salah pengertian di atas lapangan sehingga Brentford lebih nyaman situasinya. Namun demikian menjelang babak pertama usai, ada momentum penting bagaimana ada umpan Mason Mount ya kepada Alejandro Garnacho di penghujung babak pertama dengan situasi 2-1. Garnacho tidak bisa, atau sepakannya ini tidak mengenai bola, padahal peluang sudah sangat terbuka. Kalau saja itu masuk, menurut gua situasi bisa sangat berubah bagi Manchester United dengan keadaan 2-2 misalnya menuju ke turun minum, tapi itu tidak terjadi. Gua menilai di babak pertama pertandingan tadi
Brentford dominan, jelas tentu saja. Tapi ada celah-celah yang kalau Manchester United jeli, itu bisa dimanfaatkan. Selain peluang tadi ya, Garnacho di penghujung babak pertama, juga bagaimana Manchester United bisa mencetak gol duluan. Ini menunjukkan memang ada celah, tapi lubang besar juga berada di lini belakang Manchester United. Di babak kedua, langsung Ruben Amorim melakukan pergantian dari awal. Ada Amat dan juga Leny Yoro yang main, Patrick Dorgu, Luke Shaw ini digantikan. Kalau menurut gue, selain ada menit bermain yang ingin diatur, lagi-lagi ya pusatnya adalah ataupun alasan utamanya untuk mempersiapkan menghadapi Athletic Bilbao, tapi gue juga melihat bagaimana Ruben Amorim juga ingin ada hasil yang lebih baik di pertandingan ini, di mana Manchester United sedang tertinggal 2-1, dan perubahan itu menurut gue cukup berhasil. Juga ada Christian Eriksen yang menggantikan Mason Mount. Hampir sekitar 20 menitan di pertandingan tadi, Manchester United tampil lumayan. Artinya mereka lebih menguasai possession, mereka bahkan mendapatkan momentum-momentum serangan ya. Hanya saja memang belum berhasil dimaksimalkan menjadi gol. Aliran bola juga menurut gue lebih enak. Bagaimana adanya Christian Eriksen ini lebih mampu untuk menjadi pengatur dari serangan Manchester United dibanding misalnya Kobbie Mainoo di lini tengah di babak pertama yang menurut gua kurang begitu berjalan. Namun justru Brentford menambah gol, ada koordinasi lini belakang yang lagi-lagi jelek ya, ada crossing Mbeumo ke Kevin Shade yang cukup bebas dan bisa membuat situasi 3-1. Ini cukup disayangkan ketika Manchester United tampil lebih bagus menurut gua dengan pergantian-pergantian yang dilakukan di awal babak kedua, justru akhirnya kebobolan lagi dan bahkan bertambah menjadi 4-1. Ada kerjasama dari pemain Brentford yang membelah lini belakang Manchester United. Koordinasi lini belakang Manchester United menurut gua nggak banget di pertandingan tadi. Yes, memang ada rotasi yang dilakukan, tapi memang bagaimana kedalaman skuad, gue tidak melihat hanya dari sisi kuantitas saja, tapi juga kualitas dari kedalaman skuad. Ada ketimpangan yang cukup jauh kualitasnya menurut gua. Lalu sempat ada gol dari Garnacho. Gol yang menurut gue istimewa di menit ke-82. Lebih banyak usaha sendiri di sana walaupun ada sentuhan 1-2 dengan Christian Eriksen, tapi ada finishing yang keren. Dan Manchester United pun juga di injury time sempat mencetak gol melalui Amat yang lagi-lagi lebih banyak mengandalkan aksi individu 4-3. Tadinya gue berharap wasit akan memberikan setidaknya 1 sampai 1,5 menit ekstra di pertandingan, tapi ternyata hanya 17 detik ya setelah injury time. Dan ya Manchester United harus puas dengan hasil kalah lagi-lagi. Ini merupakan catatan yang buruk di Premier League bagi Manchester United, serentetan hasil negatif ya. Dan ini memang tidak banyak pengaruhnya di atas di papan klasemen, tapi ini bukan sesuatu yang bagus menurut gue. Bagaimana klub sebesar Manchester United ini sangat-sangat akrab sekali dengan kekalahan. Di sisi lain ini menunjukkan betul adanya ketimpangan ya. Gua melihat tadi pemain misalnya seperti kayak Harry Amas, terlalu sering sisinya dibombardir, tapi diberi kesempatan 90 menit. Chido Obi nyaris tanpa ada menurut gua kontribusi yang maksimal sebagai pemain lini depan. Pergerakannya tidak begitu cepat, pressingnya pun juga tidak begitu ketat. Sempat ada beberapa momentum tapi tidak berhasil ditunaikan secara tuntas. Di Twitter gue ketik, merupakan hal yang luar biasa bagi pemain muda ini ya, tampil sebagai debut sebagai starter di Manchester United. Kalau tidak salah ini merupakan pemain paling muda ya yang melakukan debut tersebut, tapi perannya sendiri gue menilai lebih sebagai cameo. Kalau seandainya kedalaman skuad Manchester United lebih baik, mungkin Ruben Amorim akan menggantinya. Tapi Ruben Amorim nampak tidak ingin mengambil resiko dengan menurunkan Rasmus Højlund sebagai satu-satunya penyerang dalam tanda kutip senior yang saat ini dimiliki oleh Manchester United menuju semifinal. Ada kabar yang juga tidak bagus tadi bagaimana Matthijs de Ligt ya lagi-lagi mengalami cedera. Sempat dia absen cukup lama, dia kembali lagi tapi harus menepi lagi nampaknya. Mudah-mudahan tidak begitu parah cedera dari Matthijs de Ligt, walaupun tadi sangat-sangat mengkhawatirkan karena tidak ada benturan ya, lebih karena pergerakan yang akhirnya membuat dia kesakitan dan harus digantikan ya. Lagi-lagi kekalahan, ini benar-benar musim yang harus dilupakan menurut gue bagi Manchester United, fans Manchester United terutama di Premier League.
Tapi terlihat bahwa Ruben Amorim dia ingin mencoba untuk mendapatkan hasil, tapi prioritas utama bagaimana dia bisa mengamankan skuad untuk leg kedua nanti menghadapi Athletic Bilbao di Old Trafford. 4-3, Manchester United belum beranjak dari mendekati papan bawah. Sekarang Manchester United berada di peringkat ke 15, hanya selisih 2 poin dengan West Ham. Dan kalau gue lihat ya, sebelum gue akhiri video ini, dengan hasil tadi ini, maka Manchester United sudah cukup lama tidak pernah menang di Premier League. Kemenangan terakhir di Premier League itu didapatkan tanggal 16 Maret ketika Manchester United tandang ke Leicester. Wow, ini hampir 2 bulan sih menurut gue ya, dari kemenangan terakhir Manchester United ini di Premier League, hampir 2 bulan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.